nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Bapak Ibu jamaah subuh, para pejuang subuh yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan berjalannya kita di masjid ini, inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nurun yaumal qiyamah. Amin. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min tahti nura wa min fawqi nura wa an yamini nura wa an shimali nura, sebagaimana tertuang dalam surah At-Tahrim. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita ini kelak di yaumul qiyamah sebagai amalan yang memunculkan cahaya. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir alhamdulillah Ketua Yayasan Al-Istiqamah, Ketua DKM, pengurus FMMB, dan para masyayikh, para asatidz, para hujjah, mohon maaf pada pagi hari ini saya diposisikan tidak sopan. Ya, kalau Nabi Yusuf gak mau ini Pak, di atas kayak ini. Kenapa? Ada orang yang lebih sepuh dari saya di bawah. Nabi Yusuf pernah diancam oleh Allah, wahai Yusuf, kau mengucapkan salam kepada ayahmu. Kau menjawab salam ayahmu, ayahmu mengucapkan salam sambil berdiri, kau menjawab salam sambil duduk. Ya Allah, ternyata luar biasa. Kata Allah, wahai Yusuf, ayahmu mengucapkan salam sambil berdiri, kau menjawab salam sambil duduk. Kalau kau tidak berdiri, wahai Yusuf, akan aku cabut dari tulang sulbimu, anak-anak soleh. Masya Allah, ini saya ngajar pakai di atas lagi nengkang ini. Iya, padahal di Al-Istiqomah biasanya kalau bahasa Jawanya ngelesor. Iya, tapi nggak tahu kenapa saya diposisikan di atas seperti ini. Jadi mohon maaf para asatidz, para masyayikh, senior saya, Ustaz Kasim senior saya. Ya, senior saya mohon maaf. Ini tidak adab sebenarnya, termasuk sama komandan saya Dr. Taufik itu. Dulu saya di kantor Masjid Asy-Syarif, beliau bos saya itu. Ya, sampai saat ini sih alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqamah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kalimat pertama yang harus saya sampaikan adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya menyampaikan kalimat sederhana di awal taklim ini? Karena memang dalam hadis Nabi dikatakan, awwalu man yadkhulul jannata yahmadu
yahmadullaha fis sirri wal alan. Ini unik, ini hadis. Awaluman, orang pertama, yadkhulul jannata, yang akan masuk surga, yahmadullaha fis sirri wal alan. Dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sir, rahasia, wal alan, dalam keadaan publis, terbuka. Artinya amalan pertama yang sangat dicintai Allah di pagi hari ini adalah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga seperti yang disampaikan Rasul-Mu, kalimat yang mudah kami ucapkan itu akan menjadikan kami semua bersaing dengan para sahabat as-sabiqun 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 al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Kita dimasukkan dalam surga orang-orang yang pertama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita bersolawat kepada Nabi. Tadi MC minta saya mimpin solawat. Sebelum solawat yang akan saya bacakan solawatnya, solawat Badar, terlebih dahulu saya bacakan kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub mengatakan, ketika dalam satu majlis, Bapak Ibu, ini majlis ini, dibacakan solawat satu kali saja, maka Allah perintahkan malaikat yang tingginya dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, yang sayapnya antara timur dan barat, suruh tenggelam di lautan rahmatnya Allah di saat ada orang bersolawat di majlis. Kemudian dia naik setelah selawat itu selesai, maka tentu dari sayap-sayapnya malaikat akan menetes bekas-bekas air rahmat itu, satu tetes satu malaikat, satu tetes satu malaikat yang akan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang hadir di majlis ini. Makanya mari niati kita sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك
Pagi hari ini saya tidak ceramah, saya tidak tausiah. Saya hanya menyampaikan pesan dari Al-An'am 122-123. Saya ambil penafsirannya dari Imam Ar-Razi. Tafsir termasuk lumayan besar, 35 jilid. Imam Ar-Razi ini kenapa sering saya ambil? Karena beliau ulama polimet, keilmuannya menyeluruh. Mari kita lihat, ada dua manusia, ada dua model manusia yang diterangkan dalam Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran wa ja'alna kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepada yang baru saja mati dan dihidupkan itu nur, cahaya. Ibarat kita mati di kubur, gelap, kemudian Allah kasih cahaya, maka tentu kita akan bisa melihat. Tentu ketika cahaya itu ada, kita akan bisa berjalan. Karena gak mungkin dalam kegelapan kita bisa berjalan. Karena gak mungkin dalam kegelapan kita bisa melihat. Yamshi bihi finnas, karena adanya cahaya itu, maka dalam kegelapan kita bisa berjalan, kemudian berkumpul seperti ini dan bergaul dengan sesama kita. Ini mohon maaf nih, kalau tadi pagi nggak ada cahaya, nggak bisa ngobrol kayak gini, betul ya? Kama masaluhu fid dzulumat, mohon maaf, antara orang yang bangun kemudian di situ ada cahaya dan orang yang bangun yang tidak ada cahaya, tentu berbeda. Yang ada cahaya bisa berjalan dia karena kelihatan, bisa sosialisasi dia, bisa bercengkrama dia karena ada cahaya. Tapi nampaknya ada orang di saat dibangunkan fid dzulumat, di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, maka orang yang dibangkitkan dalam kegelapan itu tentu tidak akan bisa keluar karena dia tidak akan mampu berjalan. Siapakah mereka yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa berjalan karena dalam kegelapan? Ternyata Allah katakan dalam ayat itu, kadzalika, begitulah, zuyyina, dijadikan terasa indah, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Orang yang tidak bisa berjalan dalam kegelapan, itulah orang yang tidak punya cahaya. Tapi hebatnya hadirin, ada orang yang gak bisa berjalan tapi indah, bahagia dia. Siapakah itu? Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan nurnya Al-Quran. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayahnya Al-Quran. Pastikan semua yang hadir, kita semua orang-orang yang berhak
untuk mendapatkan hidayah Al-Quran, karena di dalam Al-Quran Allah katakan hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah siapakah kita? Apakah betul kita ini orang yang mendapatkan hidayah? Dengan hidayah Al-Quran dites oleh Allah, dikasih soal. Soalnya isinya multiple choice, suruh milih jawabannya. Apa jawabannya? Mari kita lihat dalam 1, 2, 3 surah Al-An'am ini. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Ternyata soalnya kata Allah, begitulah kami jadikan di setiap negeri. Negeri di sini maksudnya setiap RT, setiap kampung, setiap RW ke-RW-an, setiap kelurahan, setiap desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara. Semua daerah yang ada di belahan bumi ini Allah sebar orang-orang yang akabir, pembesar. Awas hati-hati, jangan nafsin sendiri. Siapa pembesar ini? Para pembesar ini ayatnya adalah mujrimiha, orang jahat. Ya Pak, bapak-bapak aktivis masjid semuanya, bapak dan ibu semuanya orang baik, bapak ibu semuanya orang yang yakin mendapatkan hidayah Al-Quran. Ketika habis pulang dari masjid ini akan berkumpul sosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat di sana tidak semuanya aktivis masjid, tidak semuanya akan baik, tapi ternyata masyarakat itu disebar oleh Allah akabir, orang-orang yang mujrimiha, orang-orang yang jahat. Untuk apa? Liyamkuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Apa tipu dayanya? Imam Ar-Razi mengatakan menghasut, menghina, dengki, iri, sombong, ria, dan lain-lain keburukan. Mohon maaf, bukan sifatnya fikih oriented, akhlak oriented. Orang-orang yang tadi bangun kemudian memilih kegelapan, itulah orang-orang yang memilih dusta dibanding jujur. Itulah orang-orang yang lebih memilih sebel dan kesel kepada sesamanya dibandingkan dengan ridho. Orang-orang yang lebih memilih dendam dibandingkan dengan memaafkan. Orang-orang yang lebih memilih cemberut dibandingkan dengan senyuman. Orang-orang yang lebih memilih ketika orang itu menjual, kita borong dia. Karena ada orang, lu jual gua borong kan, gitu kan? Siapakah mereka yang lebih memilih memfitnah, bukan lebih memilih memaafkan? Siapakah mereka yang lebih cenderung memilih menipu daripada jujur? Itulah orang-orang yang membela keakuan. Aku bisa, aku kaya, aku pinter, aku hebat. Mohon maaf, ketika kita masih memilih aku hebat, ketika kita masih membela aku hebat, aku pinter, aku bisa, aku terhormat, aku punya jabatan, aku punya harta, itulah orang-orang yang pasti akan terjerumus ke dalam
akabira mujrimiha. Itulah orang-orang yang pasti akan berbuat dosa, dendam lagi. Kenapa? Ada orang yang menurunkan kehormatan kita. Kita pasti akan mengatakan, kapan-kapan gua turunin kehormatan lu, karena lu pernah nurunin kehormatan gua. Yang berhak dihormati hanya Allah, yang berhak dimuliakan hanya Allah. Kita kalaupun ada kemuliaan, bukan hakikinya kemuliaan milik kita, tapi hakikinya kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita memilih untuk tidak menimpali orang jahat itu dengan kejahatan yang serupa. Mohon maaf, apakah kita ini orang yang dapat hidayah Al-Quran? Ayo jawab sendiri. Ketika ada orang yang merendahkan kita, apakah kita akan membalasnya dengan kerendahan yang sama? Ketika ada orang yang menghina kita, apakah kita akan membalasnya dengan kehinaan yang sama? Pak, berani nggak kita mengatakan, biarkan aku direndahkan, memang aku banyak dosa. Biarkan aku tidak mulia, karena yang berhak mulia itu hanya Allah. Saya hanya makhluk yang tidak pantas dan tidak layak untuk menyandang kemuliaan. Yang berhak untuk menyandang kemuliaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan merendah seperti itu, dia tidak akan mau membalas. Inilah orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi, man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Siapa orangnya yang tawadhu kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dia. Beda dengan begini, Pak. Lu buat jelek-jelekin gua, besok gua dendam sama lu, gua jelek-jelekin lagi, hingga akhirnya dosa lagi. Dosa yang kita kerjakan, itulah yang dikatakan dikasih hidayah Quran, ditolaknya. Dia memilih gelap dibanding terang. Dan yang aneh hadirin, orang yang dalam kegelapan ini, mohon maaf, tidak jarang mereka itu kemudian berbangga, gua gitu loh, gua dilawan. Ada di sini ada? Nggak ada ya, Pak? Memilih gua kok dilawan, mohon maaf, zuluman. Jangan katakan kita orang yang bertakwa seperti itu. Kenapa? At-taqwa dalam kitabnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, Hala fi Ahlil Haqiqah, itu dikatakan at-taqwa ruhul ma'rifah. Takwa itu adalah ruhnya ma'rifah kepada Allah. Orang yang takwa lebih memilih, saya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lagunya Kus-Kus dulu itu waktu masih muda saya, biarkan semua orang menghinaku, biarkan semua orang membenciku, asalkan diriku tak demikian, semua ku serahkan keadilan Tuhan. Biarkan, tak usah nyanyi nyanyian dulu. Saya pikir hebat juga nyanyian itu. Orang-orang yang tidak memperdulikan cacian terhadap dirinya, kemudian dia memilih tidak mau mencaci, tidak mau membalas. Itulah hakikinya orang-orang yang selalu tercerahi dengan hidayah Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal. Tuh Bapak Ibu kalau ingin tahu, itulah hafidh Quran namanya tuh. Jadi hafidh Quran itu bukan Al-Quran, bukan. Orang yang hafal dan orang yang mengamalkan Al-Quran, inilah insya Allah orang-orang yang tergolong ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikritik tuh dalam Al-Quran, Pak. Ada orang mulutnya keluar Al-Quran, keluar cacian. Hati-hati tuh. Penghafal Quran mulutnya kotor. Penghafal Quran mulutnya kok ada ghibah. Diterangkan dalam Al-Quran, wa ma qadarullah
haqqa qadri. Mereka hakikinya orang yang tidak mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pernah buka kitab fikih masalah siwakan? Siwak. Lihat dalam kitab Kifayatul Ahyar, Syekh Taqiyuddin itu ketika menjelaskan kenapa siwak ketika Ramadan habis duhur itu kan makruh hukumnya. Betul ya Pak? Pertanyaannya kenapa? Ternyata jawabannya, yang dikatakan siwak itu kenapa sunnah ketika mau sholat, ketika mau baca Quran. Ternyata itu sholat menyebutkan kalimat Allah, Allahu Akbar. Malu ketika mulutnya mengucapkan kalimat Allah yang mulia itu, dia kotor, dia siwakan. Ternyata Ramadan bagaimana itu? Dalam kondisi puasa, orang siwakan kok makruh. Ternyata Imam Taqiyuddin mengatakan makruhnya karena siwak itu pahalanya besar. Bapak Ibu, mohon maaf nih, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat dengan siwak lebih baik 70 kali lipat sholat yang tanpa siwak. Pahalanya gede banget. Sholat jamaah aja 27 derajat Bapak, tapi dengan siwak balasannya 70. Karena amalan siwak sebelum kita sholat itu pahalanya tinggi sekali. Bahkan sunnahnya dikatakan asyaddu istihbaban dalam keterangan ulama, sangat sunnah. Maka ketika habis duhur takut riya, siwaknya riya, ngotori hati, nggak mau, akhirnya makruh. Lihat Rasulullah hadirin, Bapak pernah meneliti hadis, kapankah Rasulullah tidak mau jawab salam? Rasulullah ketika habis buang air, belum berwudu, Rasul nggak mau jawab salam. 3 kali diketemukan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, para sahabat menyaksikan Rasul nggak mau jawab salam. Ketika ditanya, jawabannya apa Bapak Ibu? Ketika ditanya, aku nggak suka ketika menyebut nama Allah, badanku sedang tidak punya wudu. Allah Maha Suci, masa saya mengucapkan Allah nggak punya wudu, nggak adab amat sama Allah. Nah, mereka yang ngaku baca Quran, mereka yang mengaku menyebut nama Allah, tapi masih pendendam. Ketika Allah sebarkan orang-orang tidak baik kepada mereka, kemudian kalimat kotor keluar dari mulutnya, inilah orang-orang yang berkhianat kepada Allah. Tega-teganya di mulutnya ada kalimat Allah yang mulia itu, tapi tercampuri dengan cacian dan makian. Nah, orang yang bertahan tidak mau ada cacian, makian, tidak mau hasud, tidak ada dengki, itulah orang yang bertahan dengan nur Al-Quranul Karim. Yang kita baca doanya ketika khatimul Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran, jadikan dia panutan. Apa panutan Pak? Yang kita jadikan pokok, yang kita ikuti. Quran kita ikuti, jangan kita belakangi Quran itu. Walau pahit sekalipun tetap megang Quran sebagai panutan.
Kemudian bukan sekedar menjadi panutan Quran, nur waj'alhu lana imama wa huda, ya, petunjuk, wa nura wa huda wa nura wa huda wa rahmah. Quran, dengan Quran yang kita baca, kita munculkan kasih sayang. Orang-orang yang zalim kepada kita, doakan ya Allah, ampuni mereka ya Allah, bahagiakan mereka bisa ketemu dengan Engkau ya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ngasih makan Yahudi buta, kemudian pengemis tua, sambil dikasih makan Yahudi itu ngomong sama Nabi Muhammad, Mas, kalau ente ketemu Muhammad, jangan percaya dia penipu, dia dukun, dia macam-macam tua. Nabi karena ingin memuliakan Allah tetap disuapin Yahudi itu. Itulah Rasulullah, panutan kita. Itulah Rasulullah, pemimpin kita, mencontohkan semacam itu. Mari kita ikuti akhlaknya Rasulullah SAW, yang akhlaknya adalah Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali pesan singkat, dan mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dipahami, bisa diaplikasikan. Yakin saat kita mengamalkan Al-Quran, kita lah tergolong orang-orang yang selalu ada dalam hidayah atau nurnya Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Ahmad Faiz. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya yaitu pemaparan tentang progres FMMB yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ardi Diantoro. Kepala yang terhormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pertama-tama izinkan saya Ardi selaku Sekretaris FMB memaparkan beberapa progres FMB yang sudah kita lakukan di tahun ini dan juga di bulan ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Ketua Presiden Aktif dalam hal ini Pak Agus Setiawan, mewakili Pak Surya yang sedang kurang sehat. Yang saya hormati mantan Ketua Presidium ada Pak Sugoro, Pak Suradi, Pak Toto, tadi ada dari Asyik juga ya katanya, dan juga Bapak lain yang mohon maaf kalau ada yang terlewat. Yang saya hormati dari tuan rumah Yayasan Al-Istiqomah. Jadi pertama Pak dari Dewan Pembina, saya hormati Pak Nana Supana, mungkin ada yang beliau atau Pak Abdul Rahman, Pak Maman, saya